Narator memahami apa itu anchor point dan cara kerjanya adalah konsep dasar. Anda harus memahami untuk mendapatkan hasil maksimal dari animasi Anda. Setiap lapisan memiliki satu dan penempatan spasialnya pada lapisan itu dapat memiliki efek drastis tentang bagaimana perilaku animasi Anda. Jadi di sini, di contoh pertama ini, saya punya persegi panjang, dan saya punya beberapa keyframe penskalaan di sini. Kami naik dari 100% ke 0, dari 0 hingga 100%. Jika Anda belum mengaktifkannya, lanjutkan dan nyalakan tombol ini untuk visibilitas jalur bentuk. Dan itu akan memungkinkan kita untuk melihat kotak pembatas di sini serta titik jangkar. Jadi titik jangkar ini hidup di tengah, dan setiap lapisan memiliki titik jangkar. Itu pada dasarnya tempat yang dipertimbangkan. Pusat lapisan dari mana? Semua transformasi akan terjadi. Dan karena kami memiliki keyframe penskalaan ini, itu akan menskalakan di mana titik pusat itu berada. Di mana titik jangkar itu? Tetapi bagaimana jika kita memindahkan titik jangkar ini? Mari kita lanjutkan dan gandakan ini. Aku akan pergi ke edit, duplikat, dan saya akan mematikan visibilitas untuk layar lama kita. Dan kita beri nama top layer left ini. Mari datang ke sini ke anchor point tool, atau dikenal sebagai pan behind tool. Dan kami akan mengklik dan menyerat titik jangkar ke sisi kiri. Dan seperti yang kita lakukan, kita bisa menahan command, dan itu akan masuk ke tempatnya. Dan itulah satu-satunya perubahan yang kami buat. Kami masih memiliki keyframe penskalaan kami di sini. Dan sekarang saat kita memperhatinjau ini, kita melihat bahwa itu skala dari kiri. Jadi, Anda dapat melihat bagaimana hal itu berubah secara drastis. Animasi. Padahal kita masih punya keyframe yang sama. Ayo lanjutkan dan pindahkan ini ke kanan. Dan Anda bisa melihat, biarkan ini berjalan, dan Anda dapat melihat bagaimana perubahan itu. Jadi titik jangkar tidak hanya memengaruhi penskalaan, itu dapat mempengaruhi rotasi juga. Mari kita lanjutkan dan pilih 02 anchor point mempengaruhi rotasi. Dan mari kita perhatinjau ini. Oke, jadi kami memiliki beberapa rotasi. Tapi kemudian, kami juga melihat beberapa gerakan mengorbit sekitar pusat. Dan kami melakukan ini dengan memutar bingkai kunci. Dan bukan memposisikan bingkai kunci karena ini sebenarnya kosong. Kami melakukan ini melalui titik jangkar. Kami sebenarnya menganimasikan titik jangkar di sini. Jadi, rotasi saya di sini pada dasarnya berjalan dari 0 sampai 3 putaran. Saya akan benar-benar menonaktifkan ini untuk saat ini. Matikan saja itu. Dan jika Anda belum memilikinya, di bawah pratinjau, pergi ke pengaturan pratinjau Anda. Dan mari kita lihat mengaktifkan tombol ini di sini. Dan itu memungkinkan kita untuk melihat overlay dan mengontrol saat kami melakukan pratinjau. Saya akan mengaturnya untuk spacebar dan tombol angka 0. Jadi dengan lapisan yang dipilih, aku akan melihat pada titik jangkar saya dan hanya memeriksa apa yang terjadi ketika saya mempratinjau ini. Jadi kamu lihat, titik jangkar saya tetap di tempatnya. Tapi saya punya animasi di sini di titik jangkar ini. Jadi titik jangkar itu tidak bergerak, alih-alih apa itu bergerak adalah isi dari lapisan. Jadi Anda bisa melihatnya seolah-olah ini semacam offset. Anda hanya akan mengimbangi dan bergeser isi dari lapisan. Pada kasus ini, kami memindahkannya ke ruang Y. Dan maka dari itu, titik jangkar tetap di tempatnya, dan sebagainya. Kapan ini? Bersama dengan animasi rotasi kami. Ketika semua ini dimainkan, saya akan memasukkan 3 putaran lagi.
Sekarang saat kita melihat pratinjau, rotasi akan terjadi sekitar titik pusat, titik jangkar lapisan itu, dan sebagainya. Itulah yang memungkinkan rotasi yang mengorbit itu. Mari kita lihat bagaimana hal itu mempengaruhi posisi. Jadi dalam contoh ini, aku punya beberapa bukit dan saya punya kotak yang mengikuti jenis kontur bukit itu. Ketika saya memutar animasi kotak saya, kita akan melihat bahwa saya memiliki titik jangkar dan animasi posisi. Posisinya benar-benar hanya dari kiri ke kanan. Dari sini ke sini secara linear. Tapi saya juga membuat titik jangkar saya dianimasikan sedemikian rupa sehingga saya menggeser isinya dari lapisan kotak dalam hal ini turun ke bawah bukit itu dan lagi menuju puncak bukit dan mundur lagi. Jadi saat Anda melihat ini, Anda mungkin berpikir bahwa sebenarnya tidak ada animasi yang terjadi karena titik jangkar tidak bergerak. Itu hanya bergerak dari kiri ke kanan, mengikuti posisi. Tapi dengan menggerakkannya ke atas dan ke bawah, kami sedang membuat berosilasi ini, gerakan hampir seperti gelombang sinus. Lanjutkan dan matikan ini agar kami dapat melihatnya tanpa halangan. Jadi ada satu poin penting yang harus dibuat tentang titik jangkar, dan itu ada hubungannya dengan lapisan bentuk. Jadi, di keempat saya di sini, kita akan melihat itu. Kotak kami, transformasi untuk lapisan, memiliki titik jangkar. Tapi saat kita datang ke sini dan mengimbanginya, isi dari lapisan. Isi dari layer ini sebenarnya adalah shape layer. Jadi saya bisa memutar konten saya, dan di bawah isi persegi panjang. Persegi panjang memiliki rangkaian transformasinya sendiri, dan di sana ada titik jangkar untuk persegi panjang. Jadi kamu lihat, titik jangkar untuk persegi panjang itu adalah pusat mati di tengah, dan jika kita mengikuti ini, itu akan selalu berada di tengah. Tidak ada animasi di sana. Jadi mari kita lanjutkan dan geser ini sedikit dan hanya menunjukkan kepada Anda bahwa kami memiliki dua titik jangkar. Satu di tingkat lapisan yang selalu di tengah. Dan kami memiliki titik jangkar untuk layar bentuk itu sendiri. Jadi, itu hanya penting untuk dicatat bahwa bentuk lapisan memiliki titik jangkar sendiri sebagai tambahan dengan yang ditemukan di lapisan transformasi. Jadi di sini di film ini, kami melihat titik jangkar itu memainkan peran mendasar dalam bagaimana lapisan akan berperilaku karena penempatannya akan berdampak secara keseluruhan pada posisi, skala, dan rotasi lapisan Anda.